Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3852-3854. Ini, Chen Ping juga tidak bisa berkata-kata. Dunia surga dan ketiga hal ini masih terlalu jauh baginya sekarang. Sangat disayangkan tidak satu pun makhluk surgawi ini yang memahami penderitaan dunia manusia. Meskipun perintah janji yang diberikan oleh pemimpin sekte suci janji adalah harta yang tak ternilai bagi banyak makhluk abadi. Tapi bagi Chen Ping, itu agak tidak berguna dan palsu. Petik 2. Kamu harus melihat warisan sekte suci janji. Bahkan jika itu tidak lengkap, itu pasti sangat mengesankan. Manfaatkan kesempatan ini, jika kamu bisa dengan warisan sekte suci Wuji, kamu tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang di luar itu. Kata Raja Iblis Ciyun kepada Chen Ping. Chen Ping benar, daripada mengeluh, lebih baik mendapatkan warisan sekte suci Wuji sesegera mungkin. Chen Ping mengambil perintah janji, dan kemudian ledakan kekuatan spiritual menembusnya. Berdengung, saat berikutnya, pikiran Chen Ping meraung, dan kemudian lautan kesadarannya bergetar. Informasi agung terus mengalir ke lautan kesadaran Chen Ping. Warisan ini sangat besar dan kompleks. Ketika Chen Ping menerima warisan, seberkas cahaya tampak jatuh dari langit dan mengenai Chen Ping. Momen ini membuat Chen Ping merasa sangat nyaman. Chen Ping tidak merasa bahwa warisan sekte suci janji tidak banyak berguna, tetapi pancaran cahaya yang tertarik oleh warisan itu dipenuhi dengan energi yang agung. Chen Ping Yuan beralih ke teknik kondensasi jantung dan mulai menyerapnya tanpa ragu-ragu. Cairan roh abadi telah diserap oleh pemimpin sekte suci janji. Chen Ping tidak akan melepaskan aura yang dibawa oleh berkas cahaya ini sekarang. Chen Ping menyerapnya dengan gila-gilaan. Saat ini, Mu Yao dan beberapa anggota keluargamu sedang berjongkok di luar mansion. Mu Yao sangat cemas saat ini. Saya tidak tahu apakah wanita tertua telah menerima berita itu. Mengapa Anda belum datang? Kata Mu Yao dengan cemas. Pamanmu, lihat, pada saat ini, seseorang memperhatikan seberkas cahaya sepertinya jatuh dari langit dan menyinari mansion. Mu Yao melihat ke arah cahaya, ekspresinya menjadi semakin serius. Aku tidak tahu petualangan macam apa yang akan dialami anak ini di dalam. Aura dalam berkas cahaya ini sangat kuat. Mungkin dia sedang menyerap warisan sihir abadi. Aku akan pergi mencari wanita tertua. Kalian yang menjaga. Oke? Selama Chen Ping keluar, jangan berkelahi, beritahu aku. Petik 2. Mu Yao tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi dia tidak bisa menghancurkan formasi mansion sekarang, jadi dia hanya bisa menunggu Mu Nai datang. Sekarang Mu Nai belum muncul, Mu Yao menjadi cemas. Dimengerti, beberapa anggota keluargamu mengangguk. Baru setelah itu Mu Yao pergi menemui Mu Nai dengan pikiran tenang. Jika dia menunggu Chen Ping menyerap warisan sihir abadi, itu akan terlambat. Ketika Mu Yao sedang mencari Mu Nai telah kembali ke aula utama sekte. Di sini, Mu Nai bertemu Bing Lu dan lainnya, yang sedang menunggu Chen Ping di sini. Karena Mu Nai secara pribadi membunuh beberapa orang suci sebelumnya, Bing Lu dan yang lainnya sekarang sangat membenci Mu Nai. Lan Yingying juga memelototi Mu Nai. Sebagai tetua istana Guanghan, dia benar-benar menyerang orang suci istana Guanghan dengan sangat kejam. Kalian, ikuti aku sekarang juga. Mu Nai melirik Bing Lu dan yang lainnya dan berkata. Tak seorang pun dari Bing Lu dan yang lainnya berbicara, mereka semua menatap Mu Nai. Apakah kamu tidak mendengar? Aku memerintahkanmu sebagai penatua. Kata Mu Nai dingin, bah, kamu membunuh begitu banyak saudara perempuan kami dan kamu masih ingin memerintahkan kami. Kamu bukan lagi tetua istana Guanghan. Bing Lu meludahi Mu Nai dengan keras. Mu Nai tidak marah, dan masih berkata dengan dingin, ikutlah denganku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika kamu membiarkan aku melakukannya,
kamu tahu konsekuensinya. Munai berada di puncak alam kesengsaraan, dan Binglu dan yang lain sama sekali bukan tandingannya. Tapi Binglu dan yang lainnya tidak takut sama sekali. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh kami. Bahkan jika kamu mati, kami tidak akan pergi bersamamu. Setelah Binglu selesai berbicara, dia memegang Frost Sword di tangannya dan memasang postur putus asa. Semua orang juga memamerkan pedang es mereka. Melihat pemandangan ini, Munai mengangkat sudut mulutnya dan berkata, hal-hal yang tidak melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Setelah mengatakan itu, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura ini seperti badai, langsung membanjiri Binglu dan yang lainnya. Jangankan mengambil tindakan, mereka bahkan mungkin tidak bisa bergerak satu langkah pun sekarang. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan aura yang dikeluarkan Munai berada di luar kemampuan mereka untuk menahannya. Mereka bukanlah Chen Ping yang bisa melompati dan bertarung. Tepat ketika Binglu dan yang lainnya kehabisan nafas dan tubuh mereka terjatuh, tiba-tiba sebuah nafas datang dari belakang, membuat Binglu dan yang lainnya langsung rileks. Mengapa nonamu begitu marah? Ouyang Zhenhua datang perlahan bersama para biksu. Ouyang Zhenhua lah yang baru saja menyelamatkan Binglu dan yang lainnya. Ketika Munai melihat Ouyang Zhenhua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu?" "Saya kepala keluarga Ouyang," kata Ouyang Zhenhua dengan sopan. Ketika Munai mendengar ini, dia mendengus dingin dan berkata, "Apakah keluarga Ouyang berani mencampuri urusan keluargamu kita? Terlebih lagi, kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dan kamu ingin bertarung denganku. Jangan berani, hanya saja gadis-gadis ini telah menyelamatkan hidup kita, jadi aku tetap meminta nonamu untuk menunjukkan kebaikannya." Ouyang Zhenhua tahu bahwa dia bukanlah lawan Munai, dan dia tidak mau bertarung dengan Munai. "Bagaimana jika aku bersikeras untuk membawanya pergi?" Munai berkata dengan tatapan jijik. "Jika nonamu keras kepala, saya tidak punya pilihan selain menyinggung perasaannya. Meskipun saya bukan lawan nonamu, jumlah kami sangat banyak, jadi menurut saya kami masih bisa menghadapi Anda sendirian. Datang dan beritahu." Munai tercengang, dengan kemarahan di matanya. Tapi Ouyang Zhenhua benar, jika orang-orang ini berkumpul, Munai tidak akan mampu mengatasinya. Tapi dia tidak bisa membiarkan Binglu dan yang lainnya pergi. Jika dia melepaskan mereka, akan sulit menemukan mereka. Munai berada dalam situasi yang sulit dan untuk sementara tidak tahu harus berbuat apa. Tepat ketika Munai dalam masalah, Mu Yao terbang dengan cepat. "Nona!" teriak Mu Yao cepat setelah melihat Munai. Saat dia melihat Mu Yao yang ada di sini, Munai merasa senang. "Kenapa kamu di sini? Bagaimana dengan Chen Ping?" Munai bertanya. "Nona, Chen Ping bersembunyi di sebuah rumah besar dan sudah lama tidak keluar. Saya curiga dia sedang menyerap warisan di dalam patung. Jadi saya datang ke sini untuk mendiskusikan tindakan pencegahan dengan wanita tertuamu," kata Yao. Setelah mendengar ini, Munai mengalihkan perhatiannya langsung ke Binglu dan yang lainnya. Ini tepat pada waktunya untuk menangkap orang-orang suci ini dan menggunakannya untuk memaksa Chen Ping muncul. Saya ingin melihat apakah Chen Ping tidak peduli tentang ini orang suci. Seorang wanita. Pada saat ini, ketika Binglu dan yang lainnya melihat penampilan Mu Yao, mereka merasa putus asa. Bahkan Munai tidak dapat menghadapinya, dan menambahkan Mu Yao, tidak ada harapan. Ketika Ouyang Zhenhua melihat ini, dia juga terlihat malu. Jika itu adalah Munai, dia masih bisa menanganinya dengan semua orang. Tapi sekarang ada Mu Yao, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 9, mereka mungkin bukan saingan lagi. "Aku ingin membawa pergi wanita-wanita ini. Jika yang lain tidak ingin mati, menjauhlah dariku." Munai melirik ke arah Ouyang Zhenhua dan yang lainnya.
Kalimat ini seketika menyebabkan banyak biksu mundur. Ouyang Zhenhua ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mundur tanpa daya. Bahkan jika mereka mencoba, mereka tidak dapat menghentikannya. Saat ini, Binglu dan yang lainnya merasa seperti mati. Di bawah tekanan Munai dan Mu Yao, Binglu dan yang lainnya bahkan tidak dapat mengambil tindakan. Saya hanya bisa membiarkan diri saya dimanipulasi dan pergi bersamanya. Ouyang Zhenhua melihat punggung Binglu dan yang lainnya dibawa pergi, mengertakkan gigi dan berkata, "Ayo pergi, ayo ikuti dan lihat." Di dalam mansion, mata Chen Ping tertutup rapat, pakaiannya melotot, dan aura mengerikan terus-menerus meletus. Segera setelah itu, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, naik ke langit seperti gunung berapi yang meletus. Kemanapun cahaya keemasan lewat, semuanya berubah menjadi puing-puing, dan bahkan formasi rumah besar pun menghilang seketika di bawah aura kekerasan ini. Semua orang di keluarga Mu yang menjaga di luar mansion sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat menahan aura kekerasan dan melarikan diri ke kejauhan. Apa yang terjadi? Apakah Chen Ping sudah selesai menyerap warisan sihir abadi? Mengapa pamanmu tidak kembali? Semua orang di keluargamu memiliki kepanikan di mata mereka, dan mereka terus mundur. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Ping terbungkus cahaya keemasan, dan matanya dipenuhi nyala api. Rumah besar itu telah lama menjadi puing-puing, dan tubuh Chen Ping perlahan tertahan. Anggota keluargamu itu memandang Chen Ping. Mata mereka membelalak tak percaya di wajah mereka. Saat ini, Chen Ping seperti dewa. Gemuruh, tiba-tiba, awan guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, diikuti oleh guntur yang teredam. Aliran ruang dan waktu yang bergejolak di tanah kekacauan juga menghilang di bawah awan petir ini. Disertai badai petir, itu menghantam Chen Ping dengan keras, dan seluruh tubuh Chen Ping terbakar api dengan ganas. Kesengsaraan guntur, dia menerobos, itu rusak. Tolong beritahu pamanmu dan wanita tertua secepatnya. Mengapa orang ini menerobos ke sini? Terlebih lagi, bencana guntur ini terlalu menakutkan. Semuanya masuk, keluargamu panik, segera beritahu Mu Yao dan Munai. Tubuh Chen Ping melayang di udara, tidak bergerak, menjalani baptisan guntur. Setiap kesengsaraan guntur membuat seluruh sekte suci janji gemetar. Munai dan Mu Yao, yang awalnya bergegas ke sini, berhenti dan menatap kosong ke awan guntur di langit. Awan kesengsaraan guntur, bagaimana seseorang bisa menerobos ke sini? Wajah Mu Yao penuh keraguan. Mungkinkah anak laki-laki itu Chen Ping? Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Bahkan jika dia menerobos ke alam kesengsaraan tingkat keempat, bagaimana peningkatan kecil di alam seperti itu bisa menghasilkan peningkatan sebesar itu? Bencana guntur skala. Munai juga terlihat tidak puas. Penjelasannya, saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi pada saat ini, sebuah suara datang dari Slip Giok Mu Yao, pamanmu. Chen Ping mengalami badai petir dan rumahnya hancur. Aura anak ini saat ini terlalu menakutkan. Benar saja, Chen Ping lah yang membuat terobosan. Ayo cepat. Ketika Munai mendengar bahwa memang Chen Ping lah yang membuat terobosan, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Munai dan Mu Yao mengantar Binglu dan yang lainnya dan mempercepat. Mereka berharap untuk tiba sebelum Chen Ping berhasil melewati kesengsaraan. Dengan cara ini, mungkin ada peluang untuk mencegah Chen Ping meningkatkan wilayahnya, atau bahkan membuatnya gagal mengatasi kesengsaraan dan mati dalam kesengsaraan guntur. Pada saat ini, bencana petir melanda Chen Ping satu demi satu, tetapi Chen Ping tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Kesengsaraan guntur ke-8 telah terjadi. Peningkatan tingkat kecil sebenarnya telah menyebabkan 8 kesengsaraan guntur. Mengerikan, pantas saja dia berani melawan wanita tertua. Tampaknya ini benar-benar merupakan tinjauan ke masa depan. Orang ini benar-benar sulit untuk dihadapi.
Keluargamu terkejut ketika mereka melihat Chen Ping berdiri diam di tengah guntur. Nak, aku tidak akan membiarkanmu berhasil mengatasi kesengsaraan. Petik 2. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul, dan Mu Yao menembakkan naga api dan langsung menuju ke Chen Ping. Saat naga api tiba di depan Chen Ping, badai petir lainnya terjadi. Ledakan. Bencana guntur ini langsung menyebabkan naga api yang ditembakkan oleh Mu Yao menghilang, dan di bawah bencana guntur ini, Chen Ping berhasil dipromosikan ke alam melampaui kesengsaraan tingkat keempat. Pada saat ini, tubuh Chen Ping dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan dia memandang Mu Yao dengan dingin seperti semut. Awan guntur menghilang, dan turbulensi ruang waktu muncul lagi di langit.